Tuhan yang mengurapi kami semua, urapi hati kami Tuhan, urapi pikiran kami, biarlah supaya kami bisa fokus, kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus setiap firman-Mu, biarlah supaya setiap firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi benih dalam hidup kami. Kau sendiri yang memberikan pertumbuhan Tuhan, biarlah supaya semua ini bisa tumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Saya hari ini mau sharing tentang daging melawan roh. Kita selama hidup, ya kalau kita manusia yang rohani dalam arti kita emang mencari Tuhan, kita akan terus dihadapkan dengan pilihan tentang kita membuat keputusan yang berasal dari daging kita atau dari roh kita. Ya, Roh Kudus kasih tahu kita. Itu ya sampai kita nanti dipanggil pulang Tuhan baru selesai ya tentang daging dan roh ini. Nah, ini tidak mudah kalau mungkin dari kecil kita, apalagi yang belum kenal Tuhan gitu ya. Di antara daging dan roh ini kan ada jiwa kan, ada pikiran, ada emosi kita, ada kehendak kita kan. Nah, dari kecil mungkin tanpa sadar kita selalu membuat keputusan-keputusan yang dari daging, saudara. Karena apa yang kita lihat, yang kelihatannya enak, ya udah kita lakukan. Kita buat keputusan dari apa yang dari daging. Nah, tapi waktu kita mengenal Tuhan, kita diajarkan untuk bisa mengambil semua keputusan kita yang dari roh. Nah, ini tidak mudah, buat saya tidak mudah. Kenapa? Karena kita akan lihat dari dulu zaman Adam dan Hawa ya. Oke, next. Kejadian 2 ayat 15. Mungkin nanti saudara bisa baca ceritanya, kan panjang lah ini ya, saya ambil sedikit-sedikit aja ayatnya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini awal penciptaan manusia Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di taman yang di Eden itu. Manusia dikasih pilihan sebenarnya. Tuhan udah kasih tahu semua boleh dimakan, buahnya boleh dimakan, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini tidak boleh engkau makan. Manusia dari awal penciptaan sudah dikasih pilihan, kasih kehendak bebas, karena manusia bukan robot yang harus diprogram seperti ini, saudara. Kita semua manusia yang dikasih Tuhan kehendak bebas, free will itu untuk kita bisa menentukan apa yang mau kita pilih, apa yang mau kita pikirkan dan sebagainya. Nah, tapi di waktu awal penciptaan ini Adam dan Hawa memilih yang salah, saudara. Oke, next. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Oke. Nah, di sini kalau ada ayat sebelumnya kita tahu waktu manusia belum jatuh dalam dosa, Adam belum jatuh dalam dosa, maaf, mereka itu telanjang, saudara. Tapi mereka tidak merasakan malu, tidak merasakan apa-apa, karena waktu awal tujuan Tuhan menciptakan manusia itu mulia, saudara. Benar-benar mulia karena merupakan gambaran Allah sendiri. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka baru menyadari, oh, saya ini telanjang. Nah, jadi gambaran yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa harusnya yang mulia itu, karena dosa semuanya menjadi tercemar. Semuanya menjadi tercemar. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lainnya, kita tahu bahwa karena dosa ini akhirnya manusia harus susah payah lah untuk tanahnya terkutuk, harus susah payah yang laki-laki untuk bekerja dengan keringatnya mencari uang dan sebagainya. Kalau wanita harus susah payah untuk mengandung.
Dan iblis ya harus berjalan dengan perutnya seperti itu. Nah, jadi gambaran Allah yang mulia itu semuanya menjadi tercemar, manusia kehilangan kemuliaan Allah itu. Nah, karena dosa ini ternyata mempengaruhi kita sampai sekarang, saudara. Apa yang di dalam hati kita, semua pikiran kita itu sudah tercemar juga dengan dosa sebenarnya. Kita bisa bayangkan diri kita sendiri, kalau kita tidak baca firman Tuhan, pikiran kita akan menjadi seperti apa? Hati kita akan jadi seperti apa? Itu semua karena dosa itu. Nah, ini yang ya mau tidak mau kita harus hadapin setiap hari. Pikiran-pikiran ini, keinginan-keinginan ini, semua yang ada di jiwa ini yang sudah terkamiri lah karena dosa itu, kita harus membuat keputusan-keputusan yang di luar itu kan. Kita harus berperang lawan itu, kita harus berperang melawan keinginan dan pikiran-pikiran ini. Oke, next. Nah, kita baca di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, karena Adam ini akhirnya kita semua ada imbas, ada nanggung semua ini, saudara. Pikiran-pikiran kita dipengaruhi oleh dosa. Pikiran-pikiran manusia yang harusnya sempurna, yang mulia itu mau gak mau itu dipengaruhi oleh iblis juga. Nah, ini yang harus kita hadapi setiap hari. Ini yang harus kita perangi setiap hari. Nah, tapi Tuhan juga mengatakan, oke, next. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebenarnya tanpa sadar kalau kita panca indera kita ini dipengaruhi oleh apa mungkin yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau yang kita lihat, yang kita dengar itu sesuatu yang dagingnya, dalam arti gini, kita akan menuai hal-hal yang daging juga. Misalnya gini ya, nontonlah tanpa sadar sebenarnya gini, saya ngerasain, saya suka film action, sebenarnya suka film action. Nah, tapi waktu saya suka nonton film action itu tanpa sadar, sedikit demi sedikit ada waktu berantem, waktu gulet gitu, ada perasaan kalau kita punya jagoan, pasti kita berpikir di dalam hati kita atau pikiran kita tanpa sadar kita membela jagoan kita untuk bisa mengalahkan. Nah, itu kan sedikit demi sedikit itu masuk sebenarnya dalam hidup saya. Karena apa? Karena ada mau membela, mau menyakiti musuhnya. Ya, itu hal yang dari daging. Sedikit demi sedikit sebenarnya, oh iya ya, waktu saya nonton yang walaupun saya suka tapi nonton seperti itu tanpa sadar, saya jadi jadi hatinya keras, hati saya jadi pengen membela diri, hati saya jadi pengen menyakiti lawan itu. Tanpa sadar membela kan, kalau kita nonton ada jagoannya, saya membela jagoan itu dan tanpa sadar itu tuh masuk. Nah, saya suka nonton seperti itu Nah, lama-kelamaan kadang-kadang akhirnya waktu saya mungkin ya, saya juga nggak tahu, waktu saya benar-benar baca firman yang banyak dan sebagainya, saya merasa tidak nyaman, saudara. Aduh, kok kayaknya nggak enak nih hatinya nih. Nah, ada juga saat-saat saya bisa menikmati itu gitu. Nah, ini ya sebenarnya ini itu hal-hal yang dari daging. Tanpa sadar, waktu saya suka seperti itu, oh iya ya, kok saya seperti memihak, seperti seperti memihak ya itu. Atau kalau saya nonton tinju juga,
kalau ngelihat orang tinju kan, kalau saya senang, saya jagoannya satu orang, waktu jagoan saya itu kalah, saya kayak pengen ngebales supaya jagoan saya bisa menang. Nah itu tuh ternyata tanpa sadar tuh mempengaruhi, saudara. Kalau buat saya seperti itu, oh iya ya, tanpa sadar saya terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Yang saya lihat, hal yang dari daging ini mempengaruhi saya. Waktu saya nonton, oh iya ya, saya jadi membela yang ini, tapi hati saya tidak, mungkin tidak penuh kasih dalam arti, ya udah saya mau pukulin, seperti saya membela yang satu, yang saya jagoin, yang jago ini kayak mau mukulin aja gitu kan, tinju kan harus mukulin. Itu tanpa sadar sebenarnya. Waktu saya, oh iya ya, kok jadinya saya hatinya nggak enak. Nah, hal-hal yang dari daging tuh ya seperti ini. Tanpa sadar, mungkin juga apa yang kita dengar, saudara. Kalau kita dengerin yang negatif terus melalui panca indera kita, ya otomatis pikiran kita jadi negatif, hati kita jadi negatif. Nah, ini ya semua ini emang yang kita hadepin sih. Kita yang hadepin hari demi hari, mau tidak mau, ya waktu kita di dalam kehidupan juga kita akan ngadepin yang seperti ini. Nah, kita dihadapkan dengan pilihan kita mau bereaksi secara daging atau secara yang roh. Ini kan perlu dilatih terus. Dan mungkin juga kita bisa mengalami kekalahan, mungkin juga kita bisa menang, tapi semua ini akan terus kita hadapi, saudara. Hari demi hari kita tidak akan menghadapi ini semua akan terus kita hadapi. Oke. Enggak yang tadi. Karena keinginan daging yang ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya waktu kita dibawa Tuhan itu membawa maut. Mungkin ada orang-orang yang sekarang tidak percaya Tuhan dan mereka mungkin bisa berkata, saya tidak butuh Tuhan. Saya bisa melakukan semuanya ini, tapi apa yang mereka lakukan itu semua yang dari daging, saudara. Pasti yang dari daging. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ada Roh Kudus. Dan akhirnya pasti mereka akan dibawa kepada maut. Akhirnya, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging aja udah maut, saudara. Pada akhirnya semua keinginan yang dari daging itu akan membawa kita kepada maut. Ya, karena Tuhan juga ngomong, ya daging dan darah tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, di sini Tuhan juga ngomong karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang Tuhan inginkan kita belajar supaya punya keinginan yang dari roh. Keinginan tentang Tuhan, saudara. Ya, oke, next. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Daging kita tidak mungkin tunduk sama hukumnya Allah, tidak mungkin takluk kepada perintah Tuhan. Daging kita tidak bisa berkenan sama Tuhan. Sebenarnya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau tanpa sadar dengan daging kita, saudara. Dengan daging kita tanpa sadar itu bisa terjadi. Tuhan ngasih tahu kita harus melakukan ini dan apa, tapi waktu kita melakukannya dengan daging kita itu tidak berkenan. Ya, misal Tuhan kita disuruh pelayanan dan sebagainya, kita melakukan, tapi hati kita tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan suruh. Waktu kita melakukan pelayanan tidak dengan hati kita dengan daging kita, sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan ngatain ini. Nah, Paulus banyak sekali menuliskan di dalam kitab-kitabnya tentang ini, saudara, tentang daging dan roh, tentang daging dan roh.
Banyak sekali kan juga Paulus ngomong, kenapa? Karena saya selalu melakukan apa yang tidak mau saya lakukan. Karena apa? Kan ada dosa. Dosa yang di dalam saya membuat saya tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, keinginan-keinginan ini Tuhan pengen supaya kita lebih memilih untuk punya keinginan yang dari roh. Nah, tapi ini tidak gampang saudara. Saya juga lagi belajar, tidak mudah sama sekali untuk bisa terus melakukan seperti yang Tuhan mau. Oke, next. Nah, ini tentang Tuhan Yesus yang didatangi oleh Nikodemus, ahli kitab, orang Farisi ya. Saya langsung aja ke ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, di sini Nikodemus sebagai ahli Taurat, dia tidak mengerti saudara tentang hal-hal yang roh, dari roh, karena waktu itu emang Roh Kudus belum dicurahkan kepada semua orang yang percaya, hanya Tuhan yang pilih orang-orang itu, Roh Kudus baru dicurahkan. Dan Nikodemus sebagai ahli Taurat, dia tidak mengerti tentang ini saudara. Tuhan mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Air ini tafsirannya ada banyak sih, ada yang ngomong juga tentang baptisan air, ada yang juga mengatakan tentang firman Tuhan dan roh. Nah, Tuhan juga mengatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, kita tahu setelah Tuhan Yesus mati, disalib, bangkit, Tuhan curahkan Roh Kudus bagi kita semua saudara. Tuhan sudah perlengkapi kita semua sudah dikasih Roh Kudus. Roh Kudus ini akan memampukan kita supaya kita bisa belajar hidup di dalam roh ini. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan mau, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam roh ini. Ya, karena dosa itu, karena kedagingan kita. Nah, oke, next. Ya, saya cuma menemukan ini yang bisa membuat kita belajar untuk hidup dalam roh, merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Dulu saya juga mungkin kemarin pernah share, waktu saya sebelum bertobat saudara, pikiran saya itu negatif sekali. Hati saya juga seperti tertuduh, merasaan bersalah, seperti tidak percaya diri lah gitu. Seringkali kalau waktu itu saya kalau ketemu orang susah komunikasi sekali, pikiran yang ngaco, akhirnya saya mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak mau saya katakan. Jadi sering pikiran sering curiga dan sebagainya. Jadi ngomong sering salah. Salah dalam arti bisa nyakitin orang itu. Setelah itu, kok saya keluar omongannya seperti ini, padahal saya tidak bermaksud seperti itu gitu. Nah, hal yang seperti itu membuat saya pikirannya jadi negatif, membuat saya tidak percaya diri, membuat saya down sekali. Nah, itu seperti lingkaran setan sebenarnya gitu. Seperti itu terus, jadi membuat saya akhirnya saya menarik diri, saya tidak mau ketemu orang, saya takut ketemu orang. Kenapa? Ya karena kalau saya ketemu orang, saya bisa melakukan kesalahan-kesalahan ini. Tiap ketemu orang salah lagi, ketemu orang ini saya melakukan kesalahan lagi dengan omongan gitu. Nah, itu yang terjadi. Sampai seperti itu, saya pernah cerita sampai mau bunuh diri dan sebagainya. Nah, tapi waktu itu setelah saya bertobat,
tidak langsung bisa sembuh juga. Waktu saya pergi ke sekolah Alkitab itu juga tidak langsung sembuh. Saya sempat minta pulang juga sama mentor yang di sana. Aduh, nggak tahan nih saya di sini juga sama gitu. Ya tapi saya baca Alkitab, tapi saya selalu melihat, kok tapi saya masih seperti ini. Saya selalu melihat hasilnya gitu, saudara. Saya selalu melihat, oh saya pikirannya masih negatif, kok saya hatinya masih nggak enak. Saya susah seperti ini gitu. Nah tetapi seiring berjalannya waktu, saya juga tidak tahu berapa lama, saya mau nurut aja, saya baca firman, merenungkan firman terus, sampai satu saat, satu titik, itu benar-benar dipulihkan Tuhan, saudara. Semua yang negatif, ya semua perasaan bersalah itu digantikan Tuhan. Digantikan Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, waktu saya di sana itu saya pengen ngomong, oh ternyata Kristen tuh seperti ini. Dari kecil saya ya walaupun Kristen tapi saya kan belum lahir baru dan sebagainya. Oh kekristenan itu seperti ini, saya bisa merasakan jamahan Tuhan, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan benar-benar waktu itu dua bulan mungkin saya bisa bahasa lidah dan benar-benar meluap-luap, saudara. Oh ini Tuhan tuh seperti ini, yang dulu saya tidak mengerti. Tuhan itu ya cuma di Alkitab dan sebagainya dan cerita-cerita. Nah waktu saya merenungkan firman Tuhan itu terus dan di sini dikatakan seperti di tepi aliran air. Berarti air itu selalu mensuplai, dekat saudara, di tepi aliran air. Jadi waktu pohon itu membutuhkan air itu udah ada di situ. Hidup kita juga kalau mau hidup di dalam roh, kita belajar juga. Kita baca firman Tuhan bukan hanya baca tapi renungkan, tapi biarlah ini bisa menjadi gaya hidup kita, saudara. Baca firman ini gaya hidup kita. Karena tidak ada hal yang lain selain firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Mau gimana pun tidak ada yang bisa mengubahkan kita selain Tuhan dan firman-Nya, saudara. Ya, seperti di tepi aliran air. Sama, biarlah hidup kita juga, kita dekat sama firman Tuhan, kita terus ngambil firman Tuhan. Hanya ini yang bisa mengubahkan kita, hanya ini yang bisa membuat kita hidup di dalam roh. Memang tidak mudah, saudara, perlu belajar, prosesnya juga lama, nanti sampai kita meninggal baru selesai prosesnya. Tapi biarlah ini bisa menjadi gaya hidup kita, benar-benar bukan hanya baca firman saja, tapi kita renungin hari demi hari. Karena kalau saya tidak baca sebentar aja, kalau itu sudah kadang-kadang dagingnya yang keluar, saudara, bisa emosi, bisa apa dan sebagainya. Ya, oke. Terus yang kedua, ya hiduplah oleh roh. Ya nanti setelah kita baca firman terus, lama-kelamaan kita baru bisa hidup oleh roh ini, saudara. Hiduplah oleh roh. Oke, ayatnya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, hiduplah oleh roh. Nanti kalau kita baca firman terus, merenungkan firman terus, saya percaya lama-kelamaan pasti roh itu yang akan mengikis semua kedagingan kita. Cara pikir kita akan diubahkan, dagingan kita, semua keinginan-keinginan kita akan diubahkan oleh firman itu, oleh Roh Kudus sendiri, dan Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Saya juga lagi belajar untuk bisa ke situ, saudara. Arah kita adalah ke situ, bukan cuma kita sebagai orang Kristen yang biasa, tapi belajar untuk hidup kita benar-benar dipimpin oleh roh. Ya, dipimpin oleh roh, hidup dalam roh. Ini semua perlu proses, perlu kesakitan, mungkin kita harus mengalami banyak hal untuk bisa sampai ke sini. Tapi percayalah, waktu kita benar-benar rendah hati, kita membutuhkan, kita mau katakan, Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa kalau Engkau yang melakukan dalam hidup saya. Hidup kita biarlah terbuka sama Tuhan. Kita ngomong, Tuhan aku membutuhkan Engkau,
aku membutuhkan firman-Mu yang bisa mengubahkan hidup saya. Dan baru kita bisa hidup di dalam roh ini, saudara. Ya, saya juga sama-sama masih belajar, tapi biarlah tuh ini bisa mengingatkan kita supaya di dalam hidup kita sehari-hari kita memilih yang dari roh, bukan memilih yang dari daging. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa yang dari daging ini ujungnya adalah maut. Tapi yang dari Tuhan akan membawa kehidupan dalam hidup kita. Amin. Daging dan roh ya. Dikatakan daging itu versusnya roh. Jadi artinya kan benar-benar bertentangan ya. Bertentangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memilih yang benar ya. Saya mau bicara ini karena begini, saudara. 2 hari lagi kita akan masuk dalam pesta demokrasi namanya ya. Nah, saya ingin sampaikan, mungkin ada beberapa saudara yang tidak begitu mengerti, mungkin belum dikasih saudara itu nanti mau nyoblosnya di mana, di bab rekam mana. Itu sekarang ada nggak sih yang kemarin dikasih sama Heri tuh linknya tuh, coba ditayangkan linknya supaya kita tahu bahwa di dalam link itu kalau kita masukin nicknya KTP itu bisa terlihat gitu. Ini kenapa saya beritahukan, karena banyak sekali kita itu tidak rada gaptek. Saya juga kemarin ini gimana caranya memasukkan nick di dalam yang ada nggak ya? Ya buat saudara-saudara yang streaming, mungkin kalau belum dapat surat dari RT RW ya. Kalau kemarin Ibu Ina ngomong sudah dapat dari, kliknya jangan di situ sebelum itu. Nah ini nih https://2 cek dptonline.kpu.go.id. Ini kalau saudara klik ya, nanti bisa keluarnya tadi yang seperti tadi itu, Amos. Nah, bukan itu. Oh iya. Nah, di situ akan ditunjukkan kamu harus masukin nomor KTP-nya, Amos, yang tadi tuh, yang ada ya. Setelah ini kan ada yang kamunya masukin. Nah, pencarian data pemilih pemilu tahun 2024. Nah, nanti di situ kamu tulis nicknya KTP. Nah, nanti terus langsung keluar saudara bahwa kamu namanya siapa gitu. Terus harusnya nyoblos di mana gitu. Nah, sekarang kalau saudara tanya, jadi bagaimana? Tadi kan baru diterangkan tentang daging dan roh. Kita seringkali dipengaruhi dengan sekitar kita. Kita tahu, kita banyak mendengar nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Yang penting kita harus mengambil keputusan tidak dengan daging, tapi kita melakukan di dalam roh. Benar-benar minta sama Tuhan, dipimpin oleh roh, sehingga kita akan memilih seorang pemimpin yang benar-benar dapat memimpin akan bangsa ini menuju kepada pengentasan kemiskinan, menuju kepada sesuatu hal sampai negara kita menjadi lumbung pangan dunia, supaya meneruskan akan segala sesuatu yang sudah ada, bukannya melakukan sesuatu hal menghancurkan akan bangsa ini. Nah, untuk itu harus dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Saya berdoa supaya saudara dapat mengerti akan hal ini.
Nah, kalau saudara tanya nanti hari Rabu ada PW atau tidak, tetap ada PW, cuman dipersingkat ya, supaya PW-nya itu ya seperti biasa jam 8, setengah 9 sudah selesai, sehingga kalian masih tetap bisa untuk pergi ke TPS untuk menunaikan tugas sebagai warga negara Indonesia ya. Saya berdoa tetap hidup di dalam roh supaya kehendak daging tidak mempengaruhi. Kita minta sama Tuhan seorang pemimpin yang benar-benar dapat membawa Indonesia ini masuk di dalam rencana Tuhan yang mulia. Itu yang saya pesankan ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, untuk pujian dan penyembahan yang kami lakukan pada hari ini. Bapak, kami datang di hadapan-Mu, tetap kami mau berdoa buat pesta demokrasi yang dinamakan demokrasi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan di dalam pemilu ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Kami terus mendukung akan bangsa dan negara kami. Selamatkan Indonesia Tuhan. Lepaskan Indonesia dari kehancuran Tuhan. Apapun yang kami dengar di sekitar kami, mau dijadikan apa negara kami, Tuhan, tidak ada satupun yang terluput daripada pengetahuan dan penglihatan-Mu Tuhan. Tapi saat ini kami mau datang di hadapan-Mu, selamatkan bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau melepaskan bangsa ini dari segala oknum-oknum yang ingin menghancurkan dan merubah akan semua rencana yang terjadi buat bangsa ini. Kami menyerahkan pemilu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau apapun yang sudah direka-reka manusia, tapi saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah keputusan terakhir Tuhan, untuk membuat reka-reka sampai rencana-Mu harus jadi atas bangsa ini. Terima kasih untuk semua. Kami berdoa buat keamanan sebelum dan sesudah pemilu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Kau memegang kendali atas keamanan bangsa ini, sehingga semua keamanan akan terjadi dan tidak akan terjadi suatu demo maupun sesuatu hal ketidakpuasan mengakibatkan hancurnya bangsa ini. Terima kasih untuk semua. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Engkau berikan, Kau beri selubung yang luar biasa. Untuk apapun yang dia dengar, dia tetap ada hatinya dijaga oleh Engkau Tuhan. Kau memberkati untuk dapat menyelesaikan semua tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap terus berdoa Tuhan. Biarlah tidak ada bencana alam apapun yang membuat kerugian-kerugian yang besar buat bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini Engkau yang akan membersihkan atmosfer kota ini. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah apapun penyembahan-penyembahan berhala yang terjadi, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah atmosfer kota ini dibersihkan kembali Tuhan, dengan penyembahan dan pujian yang kami naikkan setiap pagi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, sungguh Tuhan, kami rindu bahwa setiap persoalan dalam hidup kami, Engkau yang ambil alih. Tuhan Yesus, yang saat ini menghadapi persoalan ekonomi, yang menghadapi persoalan keluarga, yang menghadapi persoalan sakit penyakit, Tuhan, pergumulan-pergumulan yang ada saat ini, Engkau ambil alih Tuhan.
Engkau buka jalan Tuhan sampai semuanya dapat teratasi oleh karena kasih karunia anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami juga minta di dalam nama-Mu kekuatan baru, kesehatan baru, daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami. Sehingga kami kuat, sehat, menjalani kehidupan bersama-Mu Tuhan. Buat kami terus berdoa kepada-Mu untuk hidup dan Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Untuk terus membaca firman-Mu Tuhan. Untuk membersihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan minyak kepahlawanan ini ya Tuhan, biar memasuki akan hidup kami. Biar hidup kami terus mengalami kemenangan dalam perjalanan hidup kami. Kau memberkati mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami, dan hati kami. Terus Tuhan, kuasai hidup kami untuk berjalan di dalam Roh. Kau lepaskan kami daripada segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Bapa, ini hari pertama kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Kau berkati tangan kami, Engkau berkati kaki kami Tuhan, sehingga perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat kami. Semua berkat-Mu, jatah kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.